produksi tepat waktu atau JIT ini adalah sistem produksi yang bertujuan untuk menghasilkan unit yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan dalam waktu yang diperlukan juga. Nah, konsep dasarnya JIT ini mempunyai konsep dasar dalam proses produksi atau sistem manufaktur fabrikasi. Pada prinsipnya, pabrik hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan pada saat dibutuhkan. Nah, sistem JIT ini mempunyai 4 konsep dasar. Yang pertama itu adalah produksi. JIT adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua ada itu autonomasi, merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak mungkin unit cacat mengalir proses berikutnya. Yang ketiga ada tenaga kerja yang fleksibel, bekerja yang dengan mempunyai fungsi ganda. Nah, yang keempat itu ada pemikiran kreatif, yang berarti memperhatikan saran para pekerja. Guna mencapai 4 konsep dasar dari JIT tersebut, maka diterapkan sistem dan metode sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem Kanban untuk mempertahankan produksi JIT. Yang kedua itu ada metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga itu ada perpendekan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Yang keempat itu adalah tata ruang mesin dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. Yang kelima ada aktivitas perbaikan melalui kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan moral tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu ada sistem pengendalian visual untuk mencapai konsep autonomasi. Nah, yang terakhir ada sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Nah, perbandingan apa sih bedanya sistem JIT ini, sistem tepat waktu ini dengan sistem yang tradisional? Nah, berikut ada beberapa perbandingannya. Yang pertama itu kalau JIT menggunakan sistem tarikan, kalau tradisional menggunakan sistem dorongan. Nah, di JIT persediaannya tidak signifikan, sedangkan di tradisional persediaannya signifikan. Nah, di JIT ini berikutnya basis pemasoknya sedikit, sedangkan di tradisional basis pemasoknya banyak. Di JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok, kalau di tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Yang selanjutnya kalau di JIT ini pemanufakturan berstrukturnya seluler, kalau di tradisional pemanufakturannya berstruktur departemen. Nah, selanjutnya kalau di JIT seperti yang konsepnya tadi kan karyawannya berkeahlian ganda, kalau di tradisional karyawannya terspesialisasi seperti terkhusus karyawannya untuk satu bidang. Nah, kalau di JIT jasanya terdesentralisasi, kalau di tradisional jasanya tersentralisasi. Kalau di JIT ini keterlibatan karyawannya itu lebih tinggi, sedangkan di tradisional keterlibatan karyawan agak rendah. Nah, selanjutnya di JIT mempunyai gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas. Kalau di sistem tradisional itu mempunyai gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu perbedaannya, di JIT mempunyai total quality control atau TQC. Kalau di tradisional itu mempunyai acceptable quality level atau AQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Nanda, BP 19 01 07
10.35. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu selanjutnya tentang konsep dasar Backfus costing. Backfus costing merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional, job order posting dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses. Sedangkan pada pendekatan backfusing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Yang karakteristik backfus yang pertama dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan, yaitu raw in process. Perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Beberapa atau seluruh biaya proses ditentukan setelah produk selesai. Biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan, serta estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang telah diproses dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya, hubungan just in time dan backfus costing. Backfus costing merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi pada aliran biaya manufaktur. Hal ini dapat diterapkan pada sistem JIT yang sudah matang, di mana kecepatan begitu tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak praktis. Biaya perhitungan berdasarkan pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses. Metode umum dalam akumulasi biaya melibatkan pemeliharaan buku tambahan atas biaya WIP. Maka kegunaan dari penelusuran biaya WIP secara hati-hati dapat dipertanyakan karena dua hal. Yang pertama, waktu siklus total dalam beberapa jam berarti bahwa WIP di setiap waktu kecil. Yang kedua, meskipun jika seorang manajer ingin menelusuri biaya WIP secara hati-hati, dalam situasi seperti ini tidak ada teknologi pemrosesan data saat ini yang dapat dilakukannya. Selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Ada dua metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur. Yang pertama, metode periodik, di mana persediaan barang dagang didebet atas setiap pembelian barang dagang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Untuk metode perpetual, pemberian saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi di pokok yang kedua ini, yaitu contoh perhitungan backfus costing.
Di sini diberikan contoh persediaan sama sekali dengan penyesuaian yang diperlukan dibuat di akhir bulan. Transaksi yang tidak berhubungan dengan biaya produksi seperti penjualan dan terima kasih tidak dimasukkan. Nah, ini dicontohkan saldo akun persediaan tanggal 1 Januari itu $21, barang jadi 170.000 dan perlengkapan sebesar 20.000. Saldo RIP terdiri atas biaya bahan baku sebesar 20.100 yang sebagian besarnya masih belum diproses. Ditambah estimasi biaya konversi sebesar $900 yang dibebankan ke dalam pekerjaan yang baru diproses sebagian. Saldo persediaan barang jadi terdiri atas biaya bahan baku sebesar 84.000 dan estimasi biaya konversi sebesar 86.000. Maka jurnal yang diperoleh adalah saldo persediaan tanggal 31 Januari sebagai berikut. RIP sebesar 21.000, barang jadi sebesar 7.000 dan perlengkapan sebesar 20.000. Nah, perlengkapan 20.000. Saldo RIP terdiri atas biaya bahan baku sebesar 21.600 yang sebagian besarnya masih belum diproses, ditambah estimasi biaya konversi sebesar 1.400. Barang yang dibebankan dalam pekerjaan yang baru diproses sebagian. Saldo persediaan barang jadi terdiri atas biaya bahan baku sebesar 85.800 dan estimasi biaya konversi sebesar 88.200. Nah, berikut transaksi dan jurnalnya. Contoh untuk transaksinya adalah bahan baku yang terima dari pemasok sebesar 406.000. Jurnalnya RIP 406.000 dan uang usaha 406.000. Nah, di situ keterangannya ini merupakan jurnal secara garis besar atas semua penerimaan bahan baku selama periode berjalan. Pada saat bahan baku langsung digunakan, tidak ada jurnal yang diperlukan karena saldonya tetap berada di akun D. Selanjutnya, bahan baku tidak langsung yang digunakan sebesar $15. Maka jurnalnya adalah pengendali area pabrik sebesar 15.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 15.000. Bahan baku tidak langsung dicatat pada saat digunakan. Selanjutnya, total beban gaji kotor sebesar $160.000 dicatat dan dibayarkan. Maka jurnalnya beban gaji sebesar 160.000, gaji yang harus dibayarkan sebesar 160.000, gaji yang masih harus dibayarkan ketika akan membayar. Tadi jurnal ketika akan dibebankan. Sekarang ketika membayar, gaji yang harus dibayar sebesar 160.000 dan kas 160.000. Selanjutnya, distribusi beban gaji adalah sebagai berikut. Tenaga kerja langsung sebesar 25.000, tenaga kerja pabrik tidak langsung sebesar 45.000, dan gaji bagian pemasaran sebesar 50.000, gaji bagian investasi sebesar 40.000. Nah, contoh jurnalnya sebagai yang terlihat di PPT. Selanjutnya dengan anggaran pabrik terdiri atas penyusutan sebesar 290.000 dan asuransi biaya muka sebesar 9.000. Maka jurnalnya seperti yang tertera. Selanjutnya biaya anggaran pabrik lain dibayar lunas sebesar 17.000 dan dikreditkan utang sebesar 4.000. Maka jurnalnya adalah pengendalian anggaran pabrik sebesar 21.000, kas sebesar 17.000 dikredit dan pangsa sebesar 4.000 dikredit. Selanjutnya anggaran pabrik yang diakumulasi di perkiraan pengendalian anggaran pabrik dibebankan ke akun harga pokok penjualan. Maka jurnalnya adalah harga pokok penjualan sebesar 360.000 di debit dan pengendalian overhead di kredit sebesar 380.000. Untuk overhead dibebankan ke akun harga pokok penjualan dalam akumulasi biaya berdasarkan pesanan atau berdasarkan proses. Tenaga kerja langsung dibebankan ke akun barang dalam proses. Selanjutnya adalah komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai di back office dari RIP. Maka jurnalnya adalah barang jadi sebesar 404.500 dan RIP sebesar 404.500. Selanjutnya komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah dijual di backpost dan barang jadi. Jurnalnya harga pokok penjualan sebesar 402.700 dan barang jadi sebesar 402.700. Untuk membackpost biaya bahan baku RIP ke harga pokok penjualan, perhitungannya adalah sebagai berikut. Barang jadi tanggal 1 Januari sebesar 80.000, barang yang ditransfer dari RIP sebesar 404.500, maka total barang yang ada sebesar 488.500. Nah, selanjutnya barang jadi tanggal 31 Januari tersebut berdasarkan hasil perhitungan fisik yang ada sebesar 85.800. Jadi jumlah untuk di backpost sebesar 402.700. Yang terakhir, saldo akhir ditetapkan dalam akun persediaan dengan menyesuaikan komponen biaya konversi. Maka jumlahnya adalah RIP sebesar 500, barang jadi sebesar 2.200 dan harga pokok penjualan sebesar 2.700.
Biaya konversi dalam akun persediaan disesuaikan dengan estimasi yang dibuat di perhitungan FISEK pada 31 Januari. Untuk ERP, penyesuaiannya adalah dari 900 di tanggal 1 Januari menjadi 1.400 di tanggal 31 Januari. Untuk barang jadi, penyesuaiannya dari 86.000 di tanggal 1 Januari menjadi 80.200 di tanggal 31 Januari. Ayatuna lawannya dibuat ke akun harga pokok penjualan, di mana semua biaya konversi dibebankan selama bulan Januari. Jika komponen biaya konversi turun dalam bulan itu, maka persediaan akan dikredit. Nah, karena penerapan perhitungan biaya backfus membebankan semua biaya konversi secara langsung ke akun harga pokok penjualan, dampak dari jurnal buku besar dapat dipahami dan memeriksa ketiga akun MC Entire Company yang ditampilkan sebagai berikut. Sekian, terima kasih.